Semuanya dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Move Up TV dengan Zakia Joban dan Jumala Multazam. Diskon diskusi konstruktif tentang komunikasi efektif dalam keluarga. Semuanya dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa harus dimulai dengan cinta? Kenapa? Jadi Pak Jumala, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini kebutuhan mendasar dalam hidup manusia. Semua orang butuh cinta dan kasih sayang, gitu kan? Nah, jadi ini menjadi kunci dalam komunikasi efektif dalam keluarga. Ya, keluarga muda. Bayangkan kalau misalnya dalam keluarga itu tidak ada cinta atau pertengkaran terus, apa kira-kira komunikasinya bisa efektif, bisa jadi? Iya, karena kalau sudah hati sudah tertutup, biasanya sih ngomong apa aja sudah mental, nggak bisa masuk. Bahkan saya tuh pernah dengar Pak Jumala ya, orang tua dulu tuh cerita, kalau kita mau ngomong yang diterima oleh hati gitu kan, itu juga kita bicaranya dengan hati. Otomatis berarti dengan cinta, kita dengan kita dulu, terus lalu lawan bicara kita pun juga menggunakannya dengan hati. Begitu Pak Jumala ya? Iya, jadi tidak ada komunikasi yang lancar yang diawali dengan kebencian. Meskipun kelihatannya kita bisa memaksa, kelihatannya, tetapi sesungguhnya itu tidak akan bertahan lama, tidak akan menjadi karakter. Iya. Nah, karena karakter itu dimulai dari nasihat yang masuk ke dalam hati, kemudian jadi kebiasaan. Nah, itulah kemudian dia akan menjadi karakter. Iya. Tetapi kalau nggak ada cinta, nasihatnya nggak akan diterima. Iya. Dan perasaan cinta dan kasih sayang ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi kan terpancar gitu kan. Yep. Jadi lawan bicara kita pun dalam komunikasi gitu pasti bisa melihat kita bicaranya dengan cinta atau dengan tidak gitu, dengan kebencian atau seperti lain. Nah, di sini berarti Pak Jumala, sebelum nih kita bicara dengan cinta dan kasih sayang gitu, yang topik kita dengan dalam keluarga. Berarti kan awal tuh kita harus cinta dan kasih sayang dulu dengan diri kita kan Pak? Betul, harus awali dari diri kita dulu. Nah, Pak Jumala ada tips nggak Pak? Gimana sih Pak caranya atau tips mudah gitu agar bisa kita mencintai diri kita, bisa mencintai orang dalam keluarga kita gitu kan, bisa berikan seksi. Ada ya, Pak? Kalau memang untuk supaya kita itu mau didengar, supaya kita didengarkan orang lain, itu orang mesti menerima kita dulu. Dalam konteks keluarga, kita kalau mencintai mereka pasti kita diterima. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai mereka? Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri? Kan itu ya. Nah, tips saya adalah selalu menghitung-hitung kenikmatan yang diberikan Allah. Selalu menghitung-hitung karunia yang kita sudah terima. Iya. Kalau kita sering menghitung karunia yang sudah diterima, lalu kemudian kita mensyukuri, maka kita mencintai apapun, termasuk diri sendiri, termasuk anak-anak. Karena setiap kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang kita hitung itu kekurangannya, kejelekannya, yang muncul di sini adalah perasaan kecewa. Maka supaya kita bisa mencintai diri sendiri, ya disyukuri apa yang sudah kita terima. Berarti Pak Jumala, begitu juga kepada anak dan suami dan istri. Berarti ketika tadi kalau Pak Jumala katakan mensyukuri gitu ya, berarti kan mensyukuri itu kan hampir sama dengan menerima apa adanya, ya kan? Menerima apa yang Allah berikan pada kita. Nah, berarti ketika kita bisa menerima diri kita sendiri nih, Allah dengan karunia yang Allah berikan, kita menerima diri kita sendiri, maka di situ muncullah perasaan kita cinta gitu kan. Begitu juga dengan anak-anak kita, apapun anak kita mungkin kita menerima gitu kan, menerima mereka apa adanya, maka di situ muncullah itu ya Pak ya, muncullah rasa cinta. Jadi akhirnya itu ya Pak Jumala ya, berarti apa yang Pak Jumala tadi sampaikan tadi itu bersyukur
mengingat-ingat karunia betapa besarnya. Memang tidak terlepas pasti semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Iya, tapi yang kita hitung, yang kita ingat, yang kita terus rasakan, hitung, ingat dan rasakan, itu adalah karunia. Iya. Sehingga kita bisa mencintai diri sendiri, mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai istri, apa adanya. Iya. Nah, setelah kita mencintai mereka apa adanya, maka kita diterima. Setelah kita diterima, nasihat kita akan didengarkan dan dijalankan. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu karena kita dengan cinta, maka mereka pun, lawan bicara kita, lawan komunikasi kita pun akan menerima dengan cinta, gitu ya Pak? Karena kita memberi dengan cinta, maka menerima dengan cinta. Tadi ya, ini jadi korelasi. Cara berpikir sederhananya begini. Kita itu tidak akan didengarkan kalau kita ngomong dengan kebencian dan marah-marah. Tetapi kalau kita ngomong dengan cinta, dengan senyuman, dengan hati yang lembut, itu kita pasti didengarkan. Nah, pada saat kita didengarkan inilah nasihat masuk. Betul. Benar-benar. Pernah Kak, saya juga ada satu kali sih saya merasa itu ketika saya merasa kok nggak terima gitu ya, kok anak saya tuh udah dikasih tahu nggak mudeng-mudeng gitu. Akhirnya kan kita komunikasinya sudah nggak pakai cinta gitu kan, karena sudah ada rasa komplain gitu, jadi nggak bersyukur tadi kan Pak. Itu nah, efeknya jadi anak pun kayak menjaga jarak karena dia merasa dikomplain kan. Anak menjaga jarak karena nggak dicintai. Karena nggak dicintai. Jadi itu tujuan kita berkomunikasi adalah agar tercapai lah apa yang ingin kita komunikasikan. Tapi kalau kita sudah menjaga jarak, komunikasi nggak menyampaikan komunikasinya dengan kurang efektif, maka yang terjadi adalah komunikasi itu tidak terjalin. Coba kita kasih tahu apa bedanya komunikasi cinta dengan komunikasi tidak cinta. Gimana Pak? Kalau komunikasi cinta, itu suara yang paling lirih pun akan terdengar. Betul. Maka mereka biasanya di dalam berkomunikasi mendekat. Itu kalau cinta. Tetapi kalau kebencian, komunikasinya dengan keras pun tidak terdengar. Iya, dengan keras. Sampai kita berteriak, kamu dengar apa tidak? Itu pun tidak dengar karena benci. Maka cinta itu membuat yang paling lirih sekalipun terdengar. Berarti Pak, cocok dengan diskusi konstruktif kita. Jadi tema kita adalah komunikasi efektif dalam keluarga ini dimulai dengan cinta. Kalau kita sudah dimulai dulu belajar mencintai. Ya, memang ini pun nggak mudah Pak. Nggak mudah. Karena saya sendiri juga. Nanti dalam pertemuan lain kita bahas lagi bagaimana kita bisa mencintai apa adanya. Terus jadi ini butuh latihan ya Pak ya. Butuh latihan, butuh proses. Hitung nikmat Allah. Hitung kenikmatan Allah yang ada pada suami, hitung kenikmatan Allah yang ada pada anak-anak, hitung kenikmatan Allah yang ada pada istri. Lihat cantiknya, lihat kebaikannya, jangan dilihat bawelnya. Loh, semua punya kelemahan. Kalau kita lihat jeleknya, kita akan kecewa. Iya. Jadi memang kunci komunikasi efektif dalam keluarga adalah dimulai dengan cinta. Ada satu contoh kasus ya, ada seorang klien datang kepada saya dan menanyakan, Pak, anak saya ini kok susah dinasihati Pak, sehingga saya sering uring-uringan, suruh bangun sholat subuh susah banget. Saya mengatakan sama dia, Bu, cintai anak ibu apa adanya, sampai ibu bisa berbicara dengan lirik dan cinta. Loh, apa salah Pak kalau saya itu menginginkan anak saya itu ibadahnya bagus? Oh, ibu benar banget, tetapi dengan cinta komunikasi ibu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih didengarkan dengan hati. Kira-kira itu ya. Iya. Tak terasa nih Pak Jumala sudah 10 menit kita diskusi. Iya. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik lagi ya. Dan jangan lupa subscribe. Diskon. Diskusi konstruktif. Diskusi konstruktif bersama Jumala Mutazam dan Cek Kehidupan di Move Up TV. Jangan lupa jangan lupa subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya ya. Bunyikan loncengnya supaya mendapatkan tips-tips yang sangat berguna berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.